sebagaimana mereka telah memerangi kalian secara keseluruhan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini setidaknya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian, khususnya di 4 bulan haram ini dan juga umumnya di 12 bulan yang telah Allah tetapkan. Ya. Tentunya 4 bulan haram yang kita maksudkan adalah apa? Bulan Zulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Yang ketiga, bulan Al-Muharram. Dan yang terakhir adalah bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan yang terpisah. Saat ini kita berada di penghujung bulan pertama yang berturut-turut. Artinya apa? Kalaulah seandainya saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah, maka insya Allah kita masih ada kesempatan 2 bulan ke depan untuk tetap berada di bulan yang istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah dan diikuti dengan bulan Muharram. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat surah At-Taubah ayat yang ke-36 tadi, maka di sini setidaknya ada 2 pelajaran atau 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di khususnya 4 bulan haram dan juga umumnya di seluruh bulan yang telah Allah tentukan. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Kata para ulama, maksudnya menzolimi diri di sini adalah apa? Dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa saat ini kita berada di bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita zolimi diri kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bermaksiat dan orang yang berbuat dosa, pada hakikatnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Karena begitu banyak efek-efek buruk yang akan muncul bagi diri seseorang ataupun orang di sekitarnya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau seandainya kemaksiatan tersebut mengundang masalah, mengundang malapetaka, mengundang musibah bagi orang yang melakukannya, berarti orang yang melakukan maksiat dan dosa itu pada hakikatnya sedang menzolimi dirinya sendiri. Ini yang pertama. Artinya apa? Di bulan Zulqa'dah ini dan juga 2 bulan selanjutnya, dan tentunya di bulan-bulan selanjutnya juga, ya, kita seharusnya apa? Benar-benar menjaga diri kita, jangan sampai kita menzolimi diri kita dengan berbuat maksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, pada ayat ini yang perlu kita perhatikan adalah ujung ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya di bulan haram ini khususnya dan juga umumnya di 12 bulan yang Allah telah tetapkan, hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memantaskan diri kita agar kita bisa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa ta'ala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mencermati ayat yang terdapat pada surah At-Taubah, ayat yang ke-36 tadi, maka selanjutnya hal yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Apa hal yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini? Hal yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hidup di dunia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita harus tahu yang paling penting kita hidup di dunia ini, dimanapun dan kapanpun dan siapapun kita, yang paling penting itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ridho kepada kita. Itu yang paling penting. Maka artinya apa? Hidup kita di dunia ini adalah bagaimana seharusnya berupaya melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Adapun selain keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak lebih penting dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita harus berupaya bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, yang dengannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tadi kita sampaikan itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, ya. Maka di antara cara agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berupaya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di surah, ya, Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Mari kita cermati dan kita tadabburi di akhir ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita harus melakukan sesuatu yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Dan ternyata sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ketakwaan. Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kita, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Berarti untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita harus berupaya setiap saatnya meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan predikat takwa yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu takwa? Yang ingin kita upayakan agar kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kita ini. Maka berbicara tentang takwa, para ulama diantaranya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini kitab yang luar biasa ya,
Beliau menyebutkan makna takwa itu adalah imtitsalu awamirillah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Wajtinabu an-nawahi atau wajtinabu nawahihi. Takwa itu juga mengandung makna menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab yang sangat penting untuk kita kemudian pelajari, kita kaji dan kita baca. Ya. Karena dalam kitab Bidayatul Hidayah dari namanya saja sudah ketahuan. Bidayatul Hidayah maknanya adalah apa? Permulaan seseorang mendapatkan hidayah. Dan tentunya kita semua menginginkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah sesungguhnya ya, hidayah itu ada permulaan dan ada akhiran. Artinya apa? Seseorang itu bisa mendapatkan hidayah sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengupayakan bidayatul hidayah, permulaan hidayah tersebut. Nah, jamaah sekalian, kembali kepada makna takwa yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang maknanya adalah imtitsalul awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhkan larangan-larangannya. Berarti apa? Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini harus kita lakukan. Apa yang pertama? Imtitsalul awamirillah, imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jamaah Bapak Ibu sekalian bisa kita mulai dari hari ini. Apalagi kita di bulan haram dan juga beberapa 2 bulan ke depan kita masih berada di bulan haram. Yuk kita tingkatkan ketakwaan kita khususnya di hari ini dengan kita benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Melaksanakan perintah Allah itu mencakup melaksanakan perintah yang hukumnya wajib, begitu juga melaksanakan perintah yang hukumnya sunnah. Ya, sehingga apa? Khususnya di bulan haram ini dan juga di hari-hari setelahnya, kita sebagai orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala seharusnya tidak boleh lagi menganggap remeh hal-hal yang sunnah. Karena hal yang sunnah itu, Bapak Ibu sekalian, itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun perintahnya tidak sekuat perintah hal yang wajib. Karena dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu afdal min ada'i maftaratu alaih, yang lebih utama. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh seorang hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepadaku melebihi ketika dia melaksanakan sesuatu yang telah Allah wajibkan kepadanya. Jadi hal yang sangat Allah ridhoi itu yang pertama adalah apa? Ketika kita melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat, puasa Ramadan, zakat, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Hal-hal yang wajib ini adalah hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
hal yang paling afdol untuk kita laksanakan agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana bisa mungkin ya orang yang kemudian mau dekat dengan Allah sementara tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Artinya tidak mungkin, dusta. Ya, orang yang kemudian ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Realitanya kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya masih dia lalaikan. Maka jemaah sekalian, kalau kita jujur ingin benar-benar menggapai, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan kembali memperhatikan bagaimana kita melaksanakan yang Allah wajibkan kepada kita selama ini. Karena itu adalah hal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil." Dan hambaku ini yang tadi ingin dekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata upaya dia untuk untuk menjadi atau bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup hanya dengan melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya saja. Tapi apa? Dia akan terus melanjutkan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Sehingga ketika hambaku ini setelah dia melaksanakan yang wajib, memperhatikan yang wajib, tapi juga dia melanjutkan menambah amalannya dengan melakukan hal-hal yang sunnah, baik sholat yang sunnah, atau puasa yang sunnah, atau sedekah yang sunnah, dan lain sebagainya. Apa kata baginda Rasul? Hatta uhibbahu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Artinya apa? Di antara kunci agar kita bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita memperhatikan yang wajib, kita juga memperhatikan yang sunnah. Semakin banyak amalan sunnah yang kita lakukan, maka semakin besar potensi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini unsur pertama yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ketahuilah, sesungguhnya dengan kita melaksanakan kewajiban dan kita juga melaksanakan hal-hal yang disunahkan kepada kita semua untuk kita lakukan, ternyata itu belum cukup untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus melakukan hal yang kedua. Apa itu? Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang yang kemudian sholatnya yang wajib dilaksanakan, yang sunnah juga banyak dia kerjakan, tapi ternyata apa? Dia tidak menghiraukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Dia kerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ini akan merusak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dia upayakan belumlah sempurna. Karena ketakwaan tersebut bisa dikatakan tersempurna ketika dia bisa mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga diiringi dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, ketahuilah, sesungguhnya perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bagaikan noda yang mengotori dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera pada surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala,
qad, sungguh, telah, aflaha, beruntung. Siapa orang yang beruntung, jamaah sekalian? Yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala, man zakkaha. Orang-orang, man di sini siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Zakkaha, yang berupaya senantiasa mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya berarti apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi dirinya dari hal-hal yang mengotori dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi ya orang-orang yang kemudian mengotori jiwanya tersebut. Dengan apa? Dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah sekalian? Apabila ada seorang hamba yang kemudian melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia sedang mengotori dirinya. Ditambah lagi baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata baginda Rasul, sesungguhnya orang yang beriman itu ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat suatu perbuatan dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ada titik hitam dalam hatinya. Yang mana titik hitam ini menodai hati yang bersih, menodai hati yang suci ya. Yang apabila istaghfara wa taba, kalau seandainya dia langsung bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali dibersihkan hatinya. Namun jika tidak dan dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, titik hitam tersebut akan semakin banyak, bahkan bisa menjadikan hitam hatinya, sehingga ketika hitam hatinya akan sulit masuk cahaya hidayah ke dalam hatinya. Artinya apa jamaah sekalian? Perbuatan dosa itu bisa mengotori jiwa kita. Dan siapapun yang jiwanya kotor, itu sulit untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita benar-benar jujur ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mensucikan diri kita. Tujuannya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sementara kita masih belum suci dari perbuatan dosa yang kita lakukan selama ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, selain kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu harus dibarengi, harus diikuti dengan apa? Dengan meninggalkan hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang maksiat, berbicara tentang perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang yang bisa mengotori jiwanya, maka ketahuilah sesungguhnya kemaksiatan tersebut itu ada kemaksiatan yang zahir, ada kemaksiatan yang batin. Yang kedua-duanya ini harus kita perhatikan. Sebagaimana takwa pun, itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, takwa itu ada takwa yang zahir, ada takwa yang batin. Maka kalau kita ingin sampai kepada level ketakwaan batin kita, itu harus disupport dengan kita memperhatikan ketakwaan zahir kita. Dan kedua-duanya berhubungan. Artinya apa? Kalau batin kita ingin takwa, kata Imam Ghazali, terlebih dahulu kita perhatikan ketakwaan zahir kita. Dan sebaliknya, zahir kita akan semakin mudah untuk meraih ketakwaan kepada Allah ketika apa? Batinnya juga
berupaya untuk mendapatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita perlu mensucikan diri kita ini dari perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun batin. Yang kedua-duanya tujuannya tadi, hal yang paling penting dalam kehidupan kita untuk meraih dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari saat ini kita mulai merinci apa saja perbuatan dosa zahir yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang harus kita waspadai. Dan kemudian setelahnya kita akan bahas tentang perbuatan dosa batin yang itu pun harus kita tinggalkan. Nah, jamaah sekalian, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah yang tadi kita sebutkan, itu menyebutkan di antara anggota tubuh kita atau kemaksiatan zahir yang perlu kita waspadai adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh 7 anggota tubuh kita. Kemaksiatan yang dilakukan oleh 7 anggota tubuh kita ini harus kita benar-benar jaga diri kita, jangan sampai kita lakukan. Karena itu berpotensi mengotori jiwa kita, yang kotornya jiwa kita mempersulit kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 7 anggota yang perlu kita jaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari kemaksiatan dan dosa? Yang pertama adalah mata. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya mata ini salah satu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita bisa beraktivitas, yang dengannya bisa menuntun jalan kita. Termasuk ibu-ibu sekalian saat ini bisa sampai ke tempat ini, itu tidak akan bisa sampai ya, kecuali nantinya dibantu orang lain ya. Kecuali dengan apa? Dengan dipandu dengan mata kita, sehingga kita mengetahui arah jalan yang mengantarkan kita kepada tempat yang kita tuju. Dan mata ini juga seharusnya kita gunakan untuk melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita melihat akan kebesaran Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala, mulai dari langit, bumi, dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, itulah seharusnya kita gunakan mata ini. Maka kita juga harus mengetahui maksiat mata yang harus kita tinggalkan dan kita jaga diri kita dari kemaksiatan tersebut. Apa maksiat mata? Maksiat mata yang pertama jelas melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Melihat aurat orang lain. Ini jelas, ya, tidak boleh hukumnya kita melihat aurat orang lain, baik secara langsung atau dengan handphone yang kita pakai sehari-hari. Ya. Nah, dilarang. Karena kalau kita melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, di antaranya aurat-aurat yang dilarang untuk dilihat, berarti apa? Kita telah bermaksiat kepada Allah dengan wasilah mata yang Allah berikan kepada kita. Maka jaga diri kita, bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita gunakan mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa mata yang perlu kita waspadai? Dosa mata yang perlu kita waspadai lainnya adalah melihat orang lain dengan meremehkan. Jadi mata kita itu ketika melihat orang lain meremehkannya. Ya, ini juga dosa mata yang harus kita lindungi diri kita darinya. Artinya jangan sampai kita gunakan mata kita ini untuk melihat remeh orang lain selain kita. Ya, karena ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Ya, dilarang kita meremehkan orang lain.
Karena meremehkan orang lain itu dengan pandangan mata kita, ya, itu bagian dari al-kibr yang dibenci dalam Islam. Bagian dari kesombongan. Karena al-kibr, kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, dua hal ini juga berkaitan. Ya, orang yang merendahkan manusia itu berpotensi menolak kebenaran yang datang darinya. Maka apa? Kita bersihkan, ya, diri kita, khususnya mata kita, dari melihat orang lain dengan meremehkannya. Atau yang ketiga, dosa mata adalah apa? Melihat orang lain dengan kebencian. Nah, ini juga dosa mata yang harus kita waspadai. Kalaupun seandainya kita pernah melakukannya, mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena dosa mata yang kita lakukan itu menjadi penyebab sulitnya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu anggota tubuh yang pertama. Adapun anggota tubuh yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perlu kita waspadai adalah apa? Anggota tubuh yang kedua adalah telinga. Dosa yang dilakukan oleh telinga ini cukup banyak, ya. Maka kita harus ingat kembali bahwa telinga yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa mendengar, seharusnya kita gunakan untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Kita gunakan untuk mendengarkan kalaman Nabi wa kalaman Rasul, ya. Kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa hadis. Telinga kita, pendengaran kita ini seharusnya kita gunakan untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu dari para ulama yang mengajarkan ilmu tersebut. Maka kita harus jaga telinga kita ini dari dosa-dosa telinga. Apa yang pertama? Dosa telinga kita ini, dosa telinga kita ini adalah mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah mendengarkan ghibah. Mendengarkan orang yang sedang membicarakan keburukan orang lain. Maka kalau seandainya kita ada di majelis, yang di majelis tersebut kemudian menceritakan aib orang lain atau keburukan orang lain, maka seharusnya apa? Kita tidak izinkan telinga kita untuk mendengarkannya. Dengan apa? Meninggalkan tempat tersebut. Karena kalau seandainya kita dengarkan, apalagi menikmatinya, senang dengan ghibah tersebut, oh berarti apa? Kita membiarkan telinga kita bermaksiat, berbuat dosa, yaitu apa? Mendengarkan hal yang dimurkai oleh Allah berupa ghibah, menyebutkan keburukan orang lain. Dan juga apa? Dosa telinga ini adalah mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ya. Contohnya apa? Ya, ucapan-ucapan yang batil, ya. Ucapan-ucapan yang berisi perbuatan dosa, yang mengundang syahwat dan lain sebagainya. Nah, ini dosa telinga yang harus kita waspadai. Kemudian anggota tubuh yang ketiga yang harus kita jaga anggota tubuh kita tersebut dari perbuatan dosa adalah apa? Lisan. Lidah kita, jamaah sekalian. Lidah ini, ibu-ibu sekalian, meskipun tidak bertulang, tapi dia lebih tajam daripada pedang. Kenapa? Karena pedang, kalau seandainya menyayat seseorang, itu luka. Tapi lukanya bisa sembuh dengan beriringnya waktu. Sementara lisan kita, lidah kita, kalau sampai melukai hati seseorang, belum tentu bisa sembuh. Bahkan dengan waktu yang sangat panjang. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita, waspadalah dari perbuatan dari lisan kita. Karena ada orang karena perbuatan lisannya, kemudian apa? Dia harus dicampakkan ke dalam api neraka yang sangat mengerikan tanpa dia sadari. Maka jaga lisan kita. Yang seharusnya lisan kita
yang ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Bisa kita gunakan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita gunakan untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah seseorang dari kemungkaran. Maka jangan kita gunakan lisan kita ini untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Contoh, ya, di antara dosa-dosa lisan ini adalah, ya, menghina orang lain. Ya, menghina orang lain. Ini harus kita jaga lisan kita dari menghina orang lain. Bahkan di sini Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan kurang lebih ada 8 dosa yang dilakukan oleh lisan seseorang. Yang pertama adalah dusta, berkata bohong. Itu adalah dosa yang dilakukan oleh lisan kita yang harusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Yang kedua adalah al-khulfu fil wa'di, janji palsu, mengucapkan janji palsu, berjanji tapi sebenarnya apa? Dia tidak melaksanakan janji tersebut. Nah, itu bagian dari dosa lisan. Yang ketiga kata beliau, termasuk dosa lisan ini adalah al-ghibah, tadi disebutkan. Kita menyebutkan dengan lisan kita tentang keburukan orang lain. Ditambah lagi kalau seandainya apa? Kita merasa bahagia dengan menceritakan hal tersebut. Ini apa? Dosa lisan. Kemudian dosa yang keempat dari dosa lisan ini adalah apa? Debat kusir yang tujuannya untuk menyakiti orang lain. Karena memang ada debat itu dia gunakan untuk apa? Untuk menyakiti orang lain. Nah, kalau seandainya debat kusir tersebut yang dia tujukan adalah untuk menyakiti orang lain, lawan debatnya, maka itu termasuk dosa lisan yang harus kita waspadai. Yang kelima adalah banyak memuji diri sendiri. Banyak memuji diri sendiri ini termasuk dosa lisan yang efeknya bisa menjadikan orang ujub atau menjadi sombong. Padahal memang dia atau setiap orang di antara kita memiliki kelebihan masing-masing. Tapi jangan sampai kelebihan tersebut kita nisbatkan kepada diri kita. Tapi ketahuilah sesungguhnya kelebihan tersebut itu harus kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Sehingga tidak perlu kemudian kita puji-puji diri kita dengan kelebihan yang kita miliki, karena itu salah satu dosa lisan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian yang keenam, dosa lisan itu adalah apa? Sering melaknat. Sering melaknat, mengucapkan laknat kepada orang lain. Mudah mengucapkan laknat kepada orang lain. Itu juga termasuk dosa lisan yang harus kita waspadai. Kemudian yang ketujuh adalah apa? Dosa lisan ini adalah mendoakan buruk untuk orang lain. Mendoakan buruk untuk orang lain. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tadi yang kita sebutkan di awal adalah apa? Mengejek. Ya, menghina orang lain dengan lisan kita, itu termasuk dosa lisan yang harus kita waspadai. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh selanjutnya yang perlu kita bersihkan diri kita, sucikan diri kita dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh ini adalah apa? Tangan. Jemaah sekalian, tangan ini adalah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita yang seharusnya kita gunakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah apa? Menolong orang lain. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mencari nafkah. Nah, itu kita gunakan tangan. Ya, kita gunakan nikmat tangan ini seharusnya untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
Dan jangan kita gunakan tangan ini untuk melakukan perbuatan dosa-dosa tangan. Apa saja di antara dosa tangan? Mengambil hak orang lain, ya, tanpa seizin orang yang memilikinya. Mencuri, menggosok, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa tangan yang harus kita jauhi. Kemudian apa? Memukul atau menyakiti orang lain dengan tangan kita, itu pun dosa tangan yang harus kita tinggalkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini anggota tubuh yang keempat. Anggota tubuh yang kelima adalah perut. Dosa perut harus kita waspadai. Apa saja dosa perut itu, Bapak Ibu sekalian? Dosa perut itu contohnya adalah memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zatnya yang haram atau cara mendapatkannya yang haram. Ini dua hal yang seharusnya kita jaga perut kita ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam perut kita itu apa? Makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zatnya yang haram ataupun cara mendapatkannya yang haram. Nah, ini apa? Ini adalah dosa perut, ya, yaitu memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini berpotensi menjadikan kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sangat terkenal kita mengetahui bahwa sebuah riwayat baginda Rasul kabarkan bahwa apa? Ada seorang musafir, orang dalam perjalanan, dalam kondisi lusuh dan rambutnya berdebu karena perjalanan. Kemudian apa? Dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Tapi ternyata apa? Tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena malbasuhu haram. Pakaian yang dia gunakan itu dia dapatkan dengan cara yang haram. Wa mat'amuhu haram. Makanan yang ia makan bersumber dari hal-hal yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang dia minum juga bersumber dari hal-hal yang diharamkan. Anna yustajabu lahu. Kata baginda Rasul, bagaimana mungkin bisa diijabahi doanya? Artinya apa? Selain kita akan sulit mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga menjadi penghalang diijabahinya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Kemudian anggota tubuh yang keenam yang perlu kita jaga dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemaluan. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas dosa kemaluan ini sangat jelas. Di antaranya zina, homoseksual, lesbi, dan lain sebagainya. Ya, atau ya seorang suami yang mendatangi istrinya dari duburnya, dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Maka kata para ulama, dosa kemaluan ini di antara hal yang mendorongnya adalah apa? Mata. Dosa mata. Maka agar kita mampu melindungi diri kita dari dosa kemaluan ini, maka kita juga harus menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa mata ini juga akan menggiring seseorang untuk melakukan perbuatan dosa berupa dosa anggota tubuhnya kemaluan tersebut. Dan yang terakhir, anggota yang ketujuh dari anggota tubuh kita yang harus kita jaga dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kaki. Kedua kaki kita ini. Maka jelas kedua kaki kita ini dosanya, kemaksiatannya adalah melangkahkan kaki kita ke tempat kemaksiatan-kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang kemudian apa? Mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa kaki. Maka mari kita jaga kaki kita, jangan sampai kita biarkan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dosa zahir yang perlu kita jaga diri kita ya dari melakukannya, khususnya di bulan haram ini atau di
bulan secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dosa batin. Dosa batin yang perlu kita waspadai dan kita harus jauhkan diri kita dari perbuatan dosa tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu mengingatkan tentang dosa batin? Karena terkadang orang fokus meninggalkan perbuatan dosa yang zahir, tapi melupakan perbuatan dosa yang batin. Padahal dosa batin itu dampaknya luar biasa. Dan juga dampaknya kepada zahir seseorang. Bahkan takwa, inti dari takwa itu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW adalah apa? At-taqwa hahuna. Kata baginda Rasul, takwa itu letaknya di mana? Di sini, di hati. Artinya apa? Kalau kita ingin sempurna ketakwaan kita kepada Allah yang tadi kita harapkan bisa menjadi penyebab kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Yang paling penting kita perhatikan, yang seharusnya jangan kita lalaikan adalah apa? Takwa batin. Dengan memperhatikan dosa-dosa batin yang harus kita tinggalkan. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada beberapa dosa batin yang harus kita bersihkan batin kita darinya. Tapi di antara dosa ini 4 yang akan kita sebutkan. Ya, 4 yang kita sebutkan yang harapannya mudah-mudahan kita bisa melindungi diri kita dari 4 dosa batin ini. Ya, dosa hati ini. Apa? Yang pertama adalah riya. Pertama adalah apa? Riya. Apa itu riya? Menginginkan pujian manusia, penilaian manusia dari kebaikan dan ibadah yang ia kerjakan. Menginginkan pujian dan penilaian manusia dari kebaikan dan ibadah yang dikerjakan. Itu riya. Riya itu dari kata aroyuri, ya, memperlihatkan amalannya kepada orang lain. Yang tujuannya bukan ridho Allah, tapi tujuannya bagaimana dia bisa disenangi oleh orang lain, bagaimana dia bisa dipuji oleh orang lain, bagaimana agar dia bisa dinilai baik oleh orang lain. Itu saja tujuannya. Nah, ini sangat bertentangan dengan apa? Tujuan utama kita tadi, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sementara dia beramal masih bertujuan agar manusia ridho kepadanya. Ya. Yang ketika seseorang tersebut mencari keridhaan manusia dengan riya tadi, itu adalah apa? Akan menyusahkan dirinya sendiri. Kenapa menyusahkan dirinya? Karena manusia itu tidak ada yang bisa kemudian kita penuhi keinginannya. Ya, makanya kata para ulama, ridhollah ghayatun la tudrak, wa ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho Allah Subhanahu wa taala seharusnya menjadi tujuan yang tidak boleh ditinggalkan dimanapun dan kapanpun dan oleh siapapun selagi dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ridhon nas ghayatun la tudrak. Sedangkan keridhaan manusia itu merupakan tujuan yang tidak akan mungkin bisa sempurna diwujudkan. Susah. Ya, kalau kita pengen mendapatkan ridho manusia, yang ini mungkin ridho, tapi yang ini enggak ridho. Kita kejar keridhaan yang ini enggak ridho. Akhirnya apa? Capek sendiri kita. Ya, capek sendiri karena apa? Tadi kita beramal riya. Orang yang beramal riya itu potensi dia lelah dalam beramal sangat cepat. Ya, jadi kalau kita kok beramal nggak tahan lama, ya, nggak konsisten dan nggak komitmen, ya, berarti apa? Jangan-jangan niat kita belum karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah istiqomah melaksanakan ketaatan tersebut. Tapi kalau dia karena riya, karena mencari ridho manusia, maka apa? Itu menjadikan dia cepat
ya, meninggalkan amal soleh yang ia kerjakan, apalagi ketika manusia tidak mau memuji amalannya. Yang pertama riya. Yang kedua, dosa batin yang harus kita waspadai adalah apa? Ujub. Bangga diri dengan kebaikan dan ibadah yang kita kerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit ujub ini sangat halus. Sangat halus, yang ini berpotensi menimpa orang-orang yang semangat beramal soleh. Sehingga ketika banyak amal soleh yang ia kerjakan, terbesit dalam hatinya, dialah orang yang lebih baik dibandingkan selainnya. Contoh, orang yang mungkin melaksanakan qiyamul lail, tahajud di malam hari. Itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Maka harus dia ikuti dengan menjaga dirinya dari sifat ujub. Yaitu apa? Merasa, oh, saya inilah wanita yang paling solehah. Karena kayaknya cuma malam ini cuma saya aja yang bangun. Yang lain kayaknya pada tidur. Kalaupun bangun, enggak selama saya bangun malamnya, tahajudnya. Nah, ini terbesit dalam dirinya ujub yang harus kita waspadai. Karena ujub ini akan menghapuskan pahala amal soleh yang ia kerjakan. Ya, bahaya. Ya, bahaya. Ini dosa ujub. Dosa yang ketiga, yang perlu kita waspadai diri kita dan senantiasa harus kita bersihkan diri kita dari dosa ini adalah apa? Dosa hasad. Dosa hasad. Dosa hasad itu adalah tidak menyukai kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Tidak menyenangi kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Bahkan berharap untuk nikmat tersebut agar hilang dari diri orang tersebut. Ini hasad. Ya. Ini juga akan berpotensi seseorang sulit mendapatkan keriduan dari Allah. Kenapa? Jamaah sekalian, dia sulit mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia hasad. Karena orang yang hasad itu pada hakikatnya dia tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat orang lain mendapatkan nikmat ini, dia tidak senang. Berarti tidak senangnya apa? Tidak senang dengan ketentuan Allah yang telah memberikan nikmat kepada orang lain. Kalau seandainya dia tidak terima dengan ketentuan Allah, bagaimana dia bisa mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita bersihkan hati kita dari hasad. Karena hasad ini, kata baginda Rasul, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya. Waspadalah, hati-hatilah kalian dari perbuatan hasad, karena hasad ini akan menggerogoti, akan menghanguskan pahala ibadah kalian, pahala kebaikan kalian, sebagaimana bara api yang menghanguskan kayu, ya, menghanguskan kayu. Baik, yang kemudian yang terakhir, ya, dosa hati yang perlu kita waspadai adalah kibr, sombong. Sombong dengan kita meremehkan orang lain. Yang efek meremehkan orang lain ini, itu menganggap orang ini tidak penting misalnya. Nah, ini apa? Ini penyakit hati. Siapa dia? Dari mana dia? Dan lain sebagainya. Dia bukan siapa-siapa. Sehingga apa? Tidak mau mendengarkan ucapannya, tidak mau menerima pendapatnya, dan kemudian apa? Tidak mau melihatnya dan lain sebagainya. Ini termasuk kesombongan yang kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata baginda Rasul, tidak akan masuk surga siapapun yang di hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Artinya apa? Kalau seseorang itu dalam hatinya masih ada kesombongan, oh berarti dia apa? Masih tertahan, tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang berisi kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada tara,
maka apa? Yuk kita sama-sama sucikan diri kita dari penyakit sombong agar kita bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal upaya kita untuk mensucikan diri kita agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan diri kita dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, kepada Allah mohon ampun. Sebelum kita akhiri, apabila ada yang ditanyakan atau ingin ditambahkan, kami persilakan. Barakallahu fiikum. Sebelum jazakallahu khairan Ustaz atas waktu juga